Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi di acara Morning Prayer. Kita bersyukur sekali Tuhan boleh mempersatukan kita di dalam acara Morning Prayer ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Wibisono Siswanto. Biarlah kita boleh terus merenungkan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Kita akan mengalami persekutuan pagi ini dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh berjumpa di dalam acara Morning Prayer pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh bertemu di dalam acara ini. Kami berdoa untuk Bapak Wibisono Siswanto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan tema tenggelam dalam masalah. Biarlah kami boleh terus merenungkan apa yang nanti beliau sampaikan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sambut dengan lagu Hati yang Gembira.
Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senyap. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senyap. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Bejanamu. Di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadiratmu. Kau cahaya bagiku. Bersujud di kakimu, indahnya hadiratmu. Tak akan ku melepaskan, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku
akan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama satukan hati kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mohon biarlah Engkau menyapa kami secara pribadi melalui firman Tuhan yang kami baca. Berikanlah kami berkat melalui firman-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tenggelam dalam masalah. Kita membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 4 dan yang ke-5 saja. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah dan makanlah." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di dalam hati kita bertanya, mengapa seorang nabi besar sekaliber Elia kok tiba-tiba menjadi seorang yang rapuh, ingin segera mengakhiri hidupnya, seolah-olah dia itu sudah tidak memiliki harapan dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimanapun juga Elia adalah manusia biasa. Meskipun di dalam pelayanannya ada orang-orang yang menemani dia, ada banyak yang percaya kepada Allah Israel, tetapi juga merasa lonely. Dan mungkin ada saatnya saudara dan saya juga merasa demikian. Bukankah kadang kita bisa merasakan sendirian berada di tengah-tengah keluarga, teman, sahabat, maupun saudara kita? Kita berpikir tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang teman yang kehilangan mamanya yang dia cintai. Dia begitu sedih. Dia tidak dapat menerima kalau di dalam khotbah dikatakan, apakah dia akan kuat kalau seandainya mamanya itu terus hidup, tidak meninggal, tapi keluar masuk rumah sakit terus. Terlepas kuat atau tidak, dia merasa ya lebih baik mamanya masih hidup. Dia bisa mendampingi, dia bisa merawat, dan yang lainnya. Meskipun 6 tahun sudah berlalu, rasa duka belum hilang. Ada beban hutang yang masih dia genggam. Ada janji yang belum dia bisa laksanakan. Sebagai manusia tentu kita tidak akan pernah lepas dari
apa yang namanya masalah. Bahkan kita bisa tenggelam dalam kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan. Besar kecilnya masalah sebetulnya tergantung respon kita dalam menghadapi masalah. Ketika kita selalu bertanya mengapa semua harus terjadi, mengapa dia harus cepat meninggalkan kita, mengapa dia berbuat begitu menyakiti hati kita, kita lebih fokus pada masalah yang ada, yang terjadi, sehingga kita akan merasa sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Namun ketika kita bertanya, bagaimana seharusnya saya menyikapi masalah ini, akan membuat kita menjadi lebih tenang dan memikirkan solusi dibandingkan masalah yang terjadi, dan kita cepat bangun dari segala permasalahan kita. Kita yakinkan diri kita bahwa setiap masalah, setiap hal yang kita hadapi, ada hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Orang dapat tenggelam dalam masalah yang dihadapi. Entah kehilangan orang yang dikasih, kehilangan pekerjaan, jabatan, atau karena pengkhianatan atau rasa sakit yang ditimbulkan orang yang kita kasih. Saat kita merasa lelah, perjalanan terasa begitu jauh, dan beban begitu berat, mungkin kita perlu beristirahat, menikmati makanan sehat yang ada, yang bisa mengenyangkan kita, menguatkan kita, memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdiam diri di hadapannya, mohon Tuhan berikan kekuatan agar kita boleh bangun, bangkit dari permasalahan yang ada, yang menenggelamkan kita dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam kekecewaan, dalam kepahitan. Mari kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, angkat bebanku, berikan aku kelegaan. Amin. Bapa yang di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan permasalahan hidup kami, mungkin dengan ketakutan, kekecewaan, rasa sakit di hati kami, kepahitan yang ada, yang belum mampu kami usir, belum mampu kami bangkit dari segala permasalahan hidup kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau menghampiri kami, biarlah Engkau mengangkat beban kami, menopang kami, sembuhkan luka di hati kami. Biarlah kami boleh bangun dari keterpurukan kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menghadapi permasalahan yang begitu berat, yang membebani hidupnya. Mari Tuhan, lawat mereka. Berikan kekuatan, berikan zaman, topang anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus isoman, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang terkena COVID. Mari Tuhan, kami mohon zaman Tuhan, berikanlah kesembuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terpuruk ekonominya karena akibat pandemi yang berkepanjangan, daya beli masyarakat turun. Tuhan tolong, Tuhan lawat kami, berikanlah berkat, berikanlah rezeki,
berikanlah kesempatan yang baik untuk kami mencari rezeki, mendapatkannya. Tuhan tolong, karena Engkaulah sumber berkat, kepadamu kami datang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pribadi hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di dalam memerangi pandemi, di dalam mereka berjuang untuk membangun negara ini jadi makmur, aman, tentram, saling menghargai. Tuhan tolong berkati pemerintah kami, baik dari presiden, wakil presiden, hingga pejabat-pejabat di daerah-daerah. Kami menyerahkan untuk garda terdepan di dalam memerangi pandemi ini, untuk dokter, untuk perawat, untuk tenaga medis. Berikan kesehatan, berikan berkat, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku